Selanjutnya pidato pengarahan Mudir Wusto Jatman Jawa Timur dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Mustafa Qutbi Badri MA. Kepada beliau dihaturkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ashabal fadilah was samahah yang sangat-sangat saya hormati, beliau-beliau para alim ulama, beliau-beliau para mursyid, para badal, beliau-beliau para muqaddam, beliau-beliau seluruh yang hadir di tempat yang penuh barakah ini, baik dari teman-teman seperjuangan pengurus Idarah Wusta Jam'iyah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Timur, dan begitu juga teman-teman seperjuangan pengurus Syu'biyah Jatman, baik dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, yang mudah-mudahan semuanya kita sebagaimana dikumpulkan di tempat yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para hadirin wal hadirat yang sangat-sangat saya muliakan, saya diberi tugas untuk memberikan pengarahan, padahal sebenarnya sama saja dengan sambutan. Yang pertama, saya ingin bersyukur kepada Allah bahwa berkat rahmat hidayah taufik dari Allah, alhamdulillah acara silaturahim turba pengurus Wusta dengan teman-teman seperjuangan dari Jatman wilayah Madura pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, dan ini alhamdulillah berkat kerjasamanya teman-teman semuanya yang ada di Madura. Wabil khusus tentunya kami juga ingin berterima kasih yang tidak terhingga kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zubaidi Muhammad, di mana beliau sebagai sahibul maqam, sebagai sahibul bait, tentunya atas kebaikan beliaulah acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau sekeluarga dengan keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab dengan hasanat fid dini wad dunya wal akhirah. Matur sewu sekelangkong kiai, abdine tak bisa matur ponapa, abdine kun bisa menyampaikan jazakumullahu khairal jaza, jazakumullah khairud dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Benleres gelak jabuna saya mewakili atas nama sahibul bait, insyaallah saya nyamanah keikhlasan ajunan untuk memberikan tempat, bahkan makan wal makanan kak dinto ampun lebih dari cukup. Sebab pun masalah korang kak itu masalah biasa, tapi cepon orang Arab, kehormatan kita itu sebenarnya bukan dengan tempatnya saja, tapi syarafuna juga adalah
dengan syarafu sahibil maqam, syarafu sahibiz zaman, engki gak dintoh arang sareng beliau ke Zubaidi Muhammad sebagai sahibul bait, arang sareng kalabon ajudan sedejah para pengurus-pengurus Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah dari Syu'biyah seluruh Madura, ben sareng beliau-beliau engki gak dintoh para pengurus dari Wusta Jawa Timur, mila dari gak dintoh ngireng forum silaturahim gak dintoh ku oku dimanfaatkan ka angkui memperkuat silaturahim, silatul fikir, silatul afkar, silatul ara, silatul qulub, sehingga kita betul-betul dijadikan Allah oleh Allah sebagai junudun mujannadah. Para hadirin dan teman-teman rahimakumullah, sebenarnya saya tadi minta agar supaya yang memberikan pengarahan sambutan itu adalah wakil saya, yaitu Al-Mukarram Ki Maksum Maulani. Cuma karena diminta oleh beliau-beliau saya tidak bisa menolak walau kalimah. Apalagi yang nodong saya tadi itu Al-Mukarram Kiai Rawi. Saya kalau sudah Kiai Rawi yang nodong itu, yang kelihatan ke saya itu adalah Kiai Huda. Jadi saya nggak berani. Tapi ala kulli hal, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi langkah terbaik. Karena bagaimanapun juga yang patut kita syukuri bahwa kita ini alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ikut thariqah, orang-orang yang mau khidmat di thariqah, dan orang-orang yang mau meluangkan waktunya melalui thariqah. Ada tulisan dari almarhum abah saya Kiai Badri Masduki. Beliau itu pernah menulis bahwa di dalam kitab Fathul Ma'in, ketika para alim ulama membahas tentang masalah doa kunut wa tawallani fi man tawallait, itu artinya bahwa masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan para wali-wali. Tetapi dalam kitab I'anatul Talibin malah lebih jelas lagi bahwa wa tawallani fi man tawallait artinya masukkanlah kami ke dalam thariqah-thariqahnya para wali. Jadi kita yang kumpul pada siang hari ini, insya Allah doa kunut kita itu sudah diterima oleh Allah. Jadi monsek kita norok tarekat, tak peduli ke tarekat, doa kunut kita diterima sama Allah. Sebuah orang lagi, sebuah orang nggak diterima. Jadi moga-moga kula sareng ajunan, alhamdulillah ampun epele untuk masuk ke tarekat, peduli ke tarekat. Dan ternyata khidmat kita di dalam Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabarah itu adalah bentuk khidmat yang paripurna. Ini mudah-mudahan dikoleksi sama beliau, sama Gus Lukman ini. Orang kalau hanya peduli kepada thariqahnya sendiri, itu adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi ketika seseorang juga ikut mau menghargai dan peduli dengan thariqah-thariqah yang lain, tentunya dengan menjaga sikap agar supaya kita tidak merasa benar sendiri, itu adalah sikap di atas luar biasa. Bahkan sesuai dengan kaidah thariqah, bahwa kaidah thariqah itu adalah ingin mencapai al-kamaliyah, tingkat kesempurnaan. Nah, kita khidmat di dalam thariqah itu sebenarnya ingin seperti itu. Sebab memang repot orang itu ikut berthariqah dari satu sisi. Nah, ini Ki Harisuddin Akib ini seorang pemikir, ini beliau ini doktor. Dari satu sisi orang ikut thariqah itu harus mengatakan, berkeyakinan bahwa syekh dia itu lebih hebat dari yang lain, bahwa thariqah saya itu adalah lebih hebat dari yang lain. Tapi ketika kalimat lebih hebat dari yang lain itu sudah kebablasan, akhirnya menimbulkan masalah. Mohon maaf, sekarang ini kan lagi viral, akhirnya menimbulkan permasalahan tentang masalah nasab ini sekarang. Tentunya kita harus hati-hati di dalam mensikapi, karena ini adalah fitnah, agar supaya kita tidak sampai mau masuk ke dalam hal-hal yang kita diadu domba. Ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa thariqah ini lebih hebat dari thariqah ini, bahwa wali ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, mohon maaf, akhirnya banyak orang yang protes itu kepada saya. Banyak yang protes. Jadi dari satu sisi kita sebagai pengamal thariqah itu memang harus punya keyakinan bahwa syekh kita ini adalah syekh yang paling hebat. Thariqah saya itu adalah thariqah yang paling hebat. Tapi bagaimana caranya
agar supaya kita ini tidak kebablasan, menimbulkan ananiyah, kesombongan, merasa benarnya sendiri, apalagi al-iza kepada al-ghair, al-iza kepada aulia, ini adalah bentuk pemikiran tersendiri. Dan alhamdulillah kita difasilitasi di Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ini untuk bersama-sama berkhidmat. Saya gara-gara masalah ini akhirnya itu buka beberapa kitab-kitab Kiai, tapi mohon dikoreksi saya. Akhirnya saya itu menemukan kira-kira pertanyaannya begini, ini Kiai Wahid juga ini, Masya Allah. At-tafadhul, mengutamakan, apakah itu di dalam bab mengutamakan Zatus Syekh? Apakah kita akan mengutamakan thariqah yang kita anut, atau kita akan mengutamakan makom kita sendiri, sehingga melalui thariqah yang kita anut dan syekh yang membimbing kita, sehingga kita mampu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemikiran ini Kiai Harusuddin Aqib ini. Apalagi ini ada Kiai Hasan, Masya Allah, ini mohon ayo Kiai kita rumuskan ini, tentunya dengan apa namanya, dengan dalil-dalil, dengan kepala yang dingin, dengan hati yang bersih, agar supaya kita mampu menjaga hati kita. Dari satu sisi bahwa at-tafadhul yang harus kita utamakan, bagaimana agar supaya orang yang ikut thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Tijaniyah, Syadiliyah, melalui thariqahnya ini ayo kita berlomba-lomba supaya kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya membangga-banggakan, saya thariqahnya ini, thariqah saya lebih hebat dari thariqah kamu, tapi kalau kamu tidak usul kepada Allah, tidak ada gunanya. Nah, ini tantangan ini Kiai Maksud. Nah, ini alhamdulillah, hal ini sebenarnya sudah diajarkan oleh beliau-beliau di dalam Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Saya juga membaca di kitab-kitab referensi-referensi yang baru-baru. Ternyata juga akhirnya ada pertanyaan. Thariqah itu kan di dalam bab al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita kembali ke bab yang sebelumnya, ialah bab syariat al-Islam. Di dalam bab syariat al-Islam tentunya kita mengetahui bahwa kita di dalam ajaran Ahlus Sunnah yang paling masyhur itu ada 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Nah terus, nah ini juga tantangan. Apakah boleh seorang penganut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mazhab saya lebih hebat daripada mazhab Maliki, mazhab Hanafi? Apalagi sampai mengatakan mazhab saya lebih benar dari mazhab yang lain. Nah ini juga harus hati-hati, karena ternyata kesinambungan antara beliau-beliau para mujtahid al-mazahibul arba'ah itu adalah kesinambungan yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, sampai terjadi cerita-cerita yang luar biasa bagaimana ta'zim, tauqir di antara mereka ashabul fuqaha al-fudhala yang luar biasa. Apalagi kalau kita naik ke level lagi yang paling atas, ialah di dalam babul iman, di dalam bab tauhid. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang mengikuti al-Asy'ariyah, ada yang mengikuti al-Maturidiyah. Nah kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan saya ini ikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan tentunya akidah saya lebih benar daripada al-Maturidi, nah ini juga menjadi problem dan masalah. Nah inilah saya kira bagaimana agar supaya melalui Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah ini kita bisa menjaga akhlak zahir kita bisa menjaga akhlak batin kita, agar supaya kita sama-sama bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah yang kita anut, melalui syekh yang kita banggakan. Tapi ada jalan keluar yang sementara bisa saya dapatkan, yaitu dari beberapa para ulama-ulama besar, ulama tasawuf, bahwa ketika kita fanatik kepada thariqah yang kita anut, kita fanatik kepada guru kita, kepada syekh kita fanatik melebihkan imam mazhab kita dalam hal untuk menambah semangat keistiqomahan kita di dalam tunduk di dalam syariat dan di dalam mengamalkan thariqah, itu adalah sesuatu hal yang wajib, bahkan dianjurkan, karena melalui insya Allah kita akan usul bersama
bersama-sama berlomba-lomba agar supaya kita semuanya dibersamakan dengan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para teman-teman, alhamdulillah kita ini sudah dididik melalui organisasi Jatman yang luar biasa ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, apalagi dengan semangat memasyarakatkan thariqah dan menthariqahkan masyarakat, insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipantaskan untuk masuk surga Allah bersama para awliya-awliya Allah, ashabut turuq ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan tentunya hal yang seperti ini harus kita konkretkan dengan program-program apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita teruskan. Kita mendapatkan thariqah dari kiai kita, dari mursyid kita, dari guru-guru kita. Dan tentunya kita harus menyampaikan amanah ini kepada mereka-mereka yang sesama dengan kita agar supaya ada kelanjutan, berkesinambungan sanad yang muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nanti kita akan mengikuti program-program pembicaraan, kira-kira program apa yang harus kita sinkronkan agar supaya lebih maksimal. Karena bagaimanapun juga kita memiliki tantangan yang luar biasa sekarang, tantangan yang tidak hanya boleh tetapi juga boleh. Ternyata lebih berat daripada yang zahir. Karena bagaimanapun juga ini harus kita hadapi, dan ini adalah kita berada di zaman di mana zaman ini adalah zaman semakin kita berpegang teguh dengan thariqah, dengan syekh kita, dengan organisasi kita, insya Allah akan semakin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.